Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi nih. Kali ini kita mau bahas apa ya? Kali ini aku mau bahas tentang potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Jadi, potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu to poten, yang artinya keras atau kuat. Istilah lain potensi dapat disebut dengan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya, baik sudah terwujud atau belum terwujud tetapi belum optimal. Nah, kalau potensi diri adalah tentang kemampuan tersembunyi dihadapkan dengan peluang yang jika tidak dioptimalkan akan menjadi sia-sia dan tiada berguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Secara umum, Budianto menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri atas 1. Potensi berpikir, yaitu manusia memiliki potensi berpikir dan seringkali Allah menyuruh manusia untuk berpikir. Maka berpikir, logikanya orang hanya disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. 2. Potensi emosi. Potensi emosi dalam bidang afeksi emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai. Yang ketiga, yaitu potensi fisik. Potensi fisik atau yang disebut dengan psikomotorik adalah potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk berbagai kepentingan di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu potensi sosial. Potensi sosial emosional adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Fungsinya antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Yang kelima, yaitu potensi mental intelektual, yaitu potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama di bagian kiri nih teman-teman. Fungsinya adalah untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang keenam, potensi mental spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Secara umum, ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. Lalu yang ketujuh, potensi daya juang, yaitu potensi kecerdasan manusia yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. Melalui potensi ini, seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi suatu peluang. Ciri-ciri potensi diri. Menurut Laros, Sugiharso, dan kawan-kawan menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan pada dirinya. 2. Memiliki sikap yang luas. 3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. 4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. 5. Memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. 6. Memiliki rasa tanggung jawab. 7. Menerima kritikan dan saran dari luar. Yang terakhir nih, berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Jenis-jenis kemampuan diri. 1. Kemampuan sosiologis, yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitar. Yang kedua, kemampuan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, kemampuan musikal, yaitu kecerdasan seseorang untuk menciptakan harmoni lewat suara.
Suara tersebut umumnya diciptakan lewat permainan alat musik. Yang keempat, kemampuan spasial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman akan ruang spasial. Yang kelima, kemampuan visual, yaitu kecerdasan untuk menciptakan kreasi visual. Kreasi ini bisa berupa gambar, lukisan, ataupun film. Yang keenam, kemampuan logika, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan matematis. Yang ketujuh, kemampuan linguistik, yaitu kemampuan individu dalam berbahasa. Yang kedelapan, kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya nih. Yang kesembilan, kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial. Dan yang terakhir, kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, serta memanajemen dirinya sendiri. Mengembangkan potensi diri. 1. Introspeksi diri dengan pengukuran individual, yaitu seseorang meluangkan waktunya untuk dapat mengevaluasi apa yang sudah ia lakukan selama ini. Yang kedua, feedback dari orang lain, yaitu seseorang kemudian meminta masukan berupa penilaian atau juga informasi mengenai dirinya nih. Yang ketiga, tes psikologi, yaitu untuk mengukur potensi psikologis guna atau dapat memberi suatu gambaran dari kekuatan atau kelemahan dari orang tersebut. Faktor mengembangkan potensi diri. Faktor pendukung dalam potensi diri. Potensi seseorang itu kemudian akan dapat atau bisa berkembang dengan baik apabila didukung oleh sejumlah faktor, antara lain 1. Minat serta kegemaran atau hobi. 2. Motivasi. 3. Kepintaran atau juga intelektual. 4. Lingkungan baik, yaitu keluarga, sekolah, atau masyarakat. Yang kelima, sarana dan prasarana dong. Faktor penghambat potensi diri. Selain hambatan dari luar, seorang juga sering menghadapi hambatan yang berasal dari dalam dirinya nih. Hambatan tersebut bisa didapatkan menyebabkan seseorang itu kemudian tidak mampu mengaktualisasikan diri, juga mengenali potensi apa yang ada dalam dirinya secara maksimal. Hambatan tersebut antara lain 1. Merasa tidak yakin atas kemampuan diri sendiri nih. Yang kedua, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau kurang percaya diri nih teman-teman. Dan yang ketiga, tidak tekun dalam melatih potensi yang ada. Dan yang terakhir, takut akan sebuah kegagalan nih. Nah, kalian udah pada paham kan apa itu potensi diri, ciri-cirinya, cara mengembangkannya? Maka dari itu teman-teman, mari kita kembangkan potensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Semoga materi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Dah.